Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Pada kesempatan kali ini, channel Belajar Sejarah 17 akan mengulas terkait salah satu perang yang paling panjang yang pernah ada, yaitu Perang 80 Tahun. Disclaimer, walaupun perang ini bukan yang terpanjang, tapi menjadi salah satu yang cukup panjang dan cukup legendaris dan bersejarah, namun sangat disayangkan sangat jarang sekali diajarkan di bangku-bangku sekolah atau pendidikan formil maupun non-formil. Maka sebelum kita masuk pada topik inti bahasan utamanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk support dan dukungan untuk kita bisa terus berdiskusi dalam channel sejarah ini. Karena kita akan terus mengulik sejarah-sejarah yang jarang diulik oleh orang lain. Baik, Perang 80 tahun, kita akan masuk pada topik bahasannya, atau pemberontakan Belanda. Adalah konflik bersenjata Belanda pada masa pemerintahan Habsburg antara berbagai kelompok pemberontak dan pemerintah Spanyol. Penyebab perang ini antara lain reformasi, sentralisasi, pajak yang berlebihan, dan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan kota-kota Belanda. Setelah tahap awal, Philip II dari Spanyol, penguasa Belanda mengerahkan pasukannya dan mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang dikuasai pemberontak. Namun, pemberontakan yang meluas di Spanyol menyebabkan pemberontakan umum di bawah kepemimpinan William the Silent yang diasingkan. Provinsi-provinsi yang didominasi Katolik dan Protestan berusaha membangun perdamaian agama sambil bersama-sama menentang rezim raja dengan penenangan Gen. Tapi pemberontakan umum gagal bertahan. Meskipun gubernur Spanyol, Belanda, dan jenderal untuk Spanyol, Adipati Parma, memiliki keberhasilan militer dan diplomatik yang mantap, Persatuan Utrecht melanjutkan perlawanan mereka, memproklamasikan kemerdekaan mereka melalui Undang-Undang Abjurasi tahun 1581 dan mendirikan Republik Belanda yang didominasi Calvinis pada tahun 1588. Dalam 10 tahun setelahnya, republik yang wilayah intinya tidak lagi tercantum, melakukan penaklukan di utara dan timur dan menerima pengakuan diplomatik dari Prancis dan Inggris pada tahun 1596. Kekaisaran kolonial Belanda muncul yang mulai dengan serangan Belanda terhadap wilayah seberang laut Portugal. Menghadapi jalan buntu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata 12 tahun. Pada tahun 1609, ketika gencatan senjata berakhir pada tahun 1621, pertempuran kembali terjadi. Sebagai bagian dari perang 30 tahun yang lebih luas. Gencatan senjata berakhir pada tahun 1648 dengan Perjanjian Münster, atau lebih dikenal dengan perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian Westphalia. Ketika Spanyol mempertahankan Belanda Selatan dan mengakui Republik Belanda sebagai negara mereka. Asal-usul Perang 80 tahun cukup rumit dan telah menjadi sumber perselisihan di antara para sejarawan selama berabad-abad dan selalu diperdebatkan. Belanda Habsburg muncul sebagai hasil dari perluasan wilayah negara Burgundia pada abad ke-14 dan ke-15. Setelah kepunahan negara Burgundia pada tahun 1477, atau sejarawan sebagian mencatat 1482, tanah-tanah ini diwarisi oleh bangsa Habsburg yang Charles V-nya menjadi Raja Spanyol dan Kaisar Romawi Suci. Sambil penaklukan dan penggabungan sisa dari apa yang terjadi, 17 provinsi selama Perang Guelders pada rentan 1502 hingga 1543 dan berusaha untuk menempa dan memusatkan wilayah-wilayah yang berada ini menjadi satu entitas politik. Charles bercita-cita untuk melawan reformasi Protestan dan menjaga semua rakyat patuh kepada gereja Katolik. Raja Philip II dari Spanyol dan dalam kapasitasnya sebagai penguasa Habsburg Belanda melanjutkan kebijakan anti-bid'ah dan sentralisasi ayahnya Charles V. Hal ini menyebabkan meningkatnya perlawanan di antara kaum bangsawan moderat dan penduduk, baik Katolik maupun pembangkang, yang berasal dari Belanda. Suasana perlawanan ini pertama-tama menyebabkan protes damai seperti dari kompromi bangsawan. Tetapi pada musim panas 1566 atau 1566 meletus dalam protes keras dari kaum Calvinis yang dikenal sebagai kemarahan
iconoclastic atau iconoclastic, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Beeldenstorm di seluruh Belanda, dan ini terjadi di seluruh penjuru Belanda. Gubernur Habsburg Belanda, Margaret dari Parma, serta otoritas di tingkat yang lebih rendah takut akan pemberontakan dan membuat konsesi lebih lanjut kepada kaum Calvinis, seperti menuju gereja-gereja tertentu untuk ibadah Calvinis atau Calvinis. Tetapi pada bulan Desember 1566 dan awal 1567, pertempuran pertama antara pemberontak Calvinis dan pasukan pemerintah Habsburg terjadi, memulai apa yang kemudian dikenal sebagai Perang 80 tahun. Pada range waktu 1566 hingga 1572, periode antara dimulainya Beeldenstorm pada bulan Agustus 1566 hingga awal tahun 1572 sebelum penampakan Brilliant pada tanggal 1 April 1527 berisi peristiwa pertama dari serangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang 80 tahun antara Kekaisaran Spanyol dan kelompok pemberontak yang berada di bawah Belanda Habsburg. Beberapa pertempuran dan pengepungan pertama kaum Calvinis radikal dan pemasukan pemerintah Habsburg terjadi pada tahun 1566 hingga 1567, diikuti oleh kedatangan dan pengambil alihan pemerintah oleh Fernando Alvarez de Toledo, Adipati Alba ketiga atau dikenal dengan Alba atau Alfa. Dengan pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara Spanyol dan Italia, selanjutnya invasi yang bernasib buruk oleh bangsawan paling berkuasa di negara-negara rendah, William yang pendiam dari Orange, yang diasingkan tetapi masih beragama Katolik, gagal mengilhami pemberontakan anti pemerintah secara umum. Meskipun perang tampak berakhir sebelum dimulai pada tahun 1569 hingga 1571, penindasan yang dilakukan Alba semakin hebat dan penentangan terhadap rezimnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi rentan terhadap pemberontakan. Meskipun hampir semua sejarawan menempatkan perang dimulai di suatu tempat dalam periode ini, tidak ada konsensus historis tentang peristiwa pasti mana yang harus dianggap sebagai awal perang akibatnya. Tidak ada kesepakatan apakah perang benar-benar berlangsung selama 80 tahun. Karena alasan ini dan alasan lainnya, beberapa sejarawan telah berusaha mengganti nama perang 80 tahun dengan pemberontakan Belanda. Tetapi juga tidak ada konsensus tentang periode mana istilah pemberontakan Belanda harus diterapkan, baik itu pendahuluan perang, tahap awal perang, atau seluruh perang. Selanjutnya kita akan masuk pada pemberontakan 1572 hingga 1576. Periode antara penangkapan Brielle pada 1 April 1572 dan penaklukan Gen 8 November 1576 merupakan tahap awal dari perang 80 tahun sekitar tahun 1568 hingga 1648 antara Kekaisaran Spanyol dan kelompok pemberontak di Belanda Habsburg. Setelah Watergusen, dalam bahasa Inggris dikenal dengan Sea Beger, merebut beberapa kota dan desa pertahanannya buruk di Holland dan Zeeland, pada bulan April 1572, stadtholder yang diasingkan William the Silent dari Orange atau dari Belanda melancarkan invasi kedua ke Belanda dari timur dalam upaya lain untuk membangkitkan pemberontakan umum terhadap kaum rezim represif Gubernur Spanyol Fernando Alvarez de Toledo atau Adipati Alba ketiga. Bertindak atas perintah Philip II dari Spanyol, Alba berusaha untuk membasmi semua manifestasi Protestanisme dan pembangkangan untuk melalui akuisisi dan eksekusi publik, serta menghapuskan beberapa hak istimewa bangsawan Belanda dan otonomi kota, dan memperkenalkan pajak yang lebih ketat. Invasi kedua pada tahun 1572 memiliki hasil yang beragam dan putra Alba, Don Federico, melakukan kampanye kilat untuk merebut kembali semua kota yang diduduki oleh pasukan Orange dan Guezen pada bulan Oktober 1572. Beberapa kota termasuk Mechelen, Zutphen, dan Naarden yang menolak untuk menyerah secara brutal dijarah oleh pasukan Federico dalam upaya untuk mengintimidasi orang lain agar menyerahkan diri kepada pemerintah kerajaan yang berpuncak pada pengepungan Haarlem selama 7 bulan sebelum ditaklukkan dan dijarah pada bulan Juli 1572. Pada titik ini, wilayah pemberontakan telah direduksi menjadi sebagian besar kota di Belanda, terutama di wilayah Amsterdam yang royalis dan Zeeland, dan 2 kota Guelders mengetahui bahwa penindasan yang kejam akan terjadi dari perlawanan.
Kota-kota ini memutuskan untuk berjuang sampai akhir sementara yang lain menyerah. Serangan Spanyol terhenti setelah Haarlem dengan pemberontak Belanda merebut Geertruidenberg, memenangkan pengepungan Alkmaar dan pertempuran di Delft, dan memperoleh keunggulan angkatan laut. Dengan alasan kesehatan yang buruk, Alba mengundurkan diri dan kembali ke Spanyol pada bulan Desember 1573. Itulah sedikit sejarah. Akhirnya kemudian diiringi dengan perdamaian Munster, dan juga masih banyak perdebatan terkait dengan perang 80 tahun ini, seperti yang disampaikan bahwa perang ini ada yang mengatakan perang konflik agama antara Protestan dan Katolik. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah konflik kerajaan Spanyol dengan para pemberontak Belanda dan lain sebagainya. Namun terlepas daripada itu, teman-teman, ini menjadi catatan sejarah. Kalau ada salah pembacaan, ada salah pengucapan, saya minta maaf, dan boleh disampaikan di kolom komentar untuk informasi lebih lanjut terkait dengan informasi ini, karena memang secara referensi masih sangat banyak perdebatan di dalamnya. Namun tidak dipungkiri bahwa perang ini benar-benar ada. Hanya saja perdebatan masalah waktunya itu yang masih menjadi perbincangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.